lobster di Telong Elong ini bukan seperti anak sendiri lagi, sudah jadi darah daging lah untuk kita di sini. Kita tidak butuh dibantu keramba, nggak butuh dibantu bibit, yang penting kita dibantu untuk pemasarannya aja itu. Jajaran kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Jawa Barat mengungkap upaya penyelundupan 70.000 benih lobster atau benur yang dilakukan 2 orang tersangka di Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat. Benur yang akan diselundupkan ini diantaranya lobster jenis mutiara dan lobster jenis pasir dengan nilai sekitar 23 miliar rupiah. Lobster, salah satu komoditas ekonomis yang sangat penting dari perairan Indonesia. Harganya yang tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional, membuat komoditas ini banyak diburu di alam liar. Tercatat, 6 jenis lobster seperti pasir, mutiara, batu, bambu, batik, dan Pakistan hidup dan berkembang biak di Laut Nusantara. Begitu menggiurkannya komoditas ini, hingga membuat tangan-tangan jahat tergoda untuk mendulang keuntungan secara instan. Caranya, menangkap benih-benih lobster dan menyelundupkannya ke pasar internasional. Karena saya dapat tawaran yang lumayan, terus saya pun banyak utang juga, jadi ya saya lakukan hal tersebut. Saya sangat menyesal dengan apa yang sudah saya lakukan saat ini. Ini yang pertama dan terakhir lah, saya tidak akan mengulangi lagi. Tercatat, sejak 23 Desember 2020 hingga 14 April 2021, 14 kasus penyelundupan benih-benih lobster berhasil digagalkan. Atau rata-rata 4 kasus per bulan, 1 kasus per pekan. Total 1.398.618 ekor senilai 209 miliar yang hendak diselundupkan oleh para pelaku kejahatan. Modusnya pun beragam, mulai dari menggunakan alat angkut non-reguler atau charter dan speedboat, kemudian pengeluaran melalui pelabuhan Tangkahan, distribusi terputus melalui jalur darat dan laut, hingga mencoba mengelabui petugas bandara dengan memalsukan manifest pengiriman barang. Maraknya penyelundupan ini menghadapkan lobster pada bahaya kepunahan. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia mencatat, seksual maternity lobster dewasa berlangsung saat dia berusia 3-4 tahun, waktu yang lama untuk bisa produktif. Penyelundupan benih lobster dari tahun 2013 sampai ke 2017 itu. Sekolah 2 tahun setengah, lulus sekolah 2019. Akhirnya balik kanan menjadi pembudidaya. Sampai sekarang, Pak. Namun ada harapan di balik setiap ancaman. Sekelompok pembudidaya lobster di Lombok Timur mengawinkan semangat keberlanjutan dan pemanfaatan ekonomi komoditas bernilai tinggi ini. Ini bekas poket mutiara. Kita bisa jadikan jadi kerangkeng buat budidaya lobster. Penghasilannya bagus, lumayan lah ketimbang daripada yang dulu. Ini modalnya 3,5 juta satu kerangkeng. Ya lebih murah dari pabrikan. Dan lebih murah dari yang dulu. Dulu pakai waring. Tapi cepat jebol. Mendingan ini udah yang kita pakai sekarang ini lebih bagus, lebih kuat, lebih tahan. Menggunakan teknologi sederhana, para pembudidaya tak asal menangkap benur dan memilih untuk membesarkannya secara mandiri. Ya, inovasi yang belum pernah dilakukan sama teman-teman pembudidaya, kalau sistem jaring, mereka itu kebanyakan pasrah dengan sistem lama begitu, monoton dia dengan sistem lama.
Ini bibit hitam. Jadi proses kita mau budidaya dari hitam ini, jadi kita tampung dulu di rumah yang BBL-nya. Nah, setelah hitam warna begini, baru kita tebar. Gitu. Jadi 3 hari, 4 hari lah kita lakukan pendederan di rumah dulu. Siklus budidayanya dari bibit yang ukuran begini, ini kan sudah hitam nih, ya ukuran 3-4 cm lah kayak ini. Itu kita budidayakan selama maksimal 10 bulan lah. Sudah mencapai berat 2 on. Capai berat 2 on. Adapun jenis bibit-bibit yang lain dari ukuran 50 gram, itu kita bisa panen sampai selama 3 bulan lah. Nusa Tenggara Barat adalah salah satu tempat yang berpotensi tinggi. Tercatat produktivitas budidaya di kampung lobster mencapai 82.568 kg atau setara 41,28 miliar rupiah sepanjang tahun 2020. Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata alam dan pantai yang indah, tetapi juga kaya akan potensi kelautan dan perikanan yang melimpah, seperti potensi budidaya lobster yang cukup tinggi. Potensi ini menjadi peluang ekonomi yang sangat menggiurkan bagi masyarakat pesisir, contohnya di pantai selatan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Produksi lobster mengalami peningkatan dengan adanya budidaya di Keramba Jaring Apung. Terlihat pada data lalu lintas lobster konsumsi hidup, pengeluaran melalui NTB di Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram untuk ekspor dan domestik. Dari tahun 2019 mencapai 277.000 ekor dengan perkiraan harga 33 miliar. Di tahun 2020, walaupun saat pandemi COVID seperti sekarang ini, tetap mengalami peningkatan, yaitu mencapai 338 ekor dengan perkiraan harga 39 miliar. Ya terus terang ya, NTB ini merasa beruntung ya. Saya secara pribadi mengenal baik Pak Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, Pak Trenggono. Ini pengusaha sukses, punya mimpi yang besar, punya rekam jejak yang sangat baik. Dan saya sangat appreciate bagaimana beliau ingin menjadikan Nusa Tenggara Barat ini sebagai pusat budidaya lobster nasional bahkan dunia. Semangat besar ini tentu karena ini Mas Treng yang bicara, saya yakin ini akan diwujudkan. Dan kami sudah mengunjungi tempat-tempat yang memungkinkan itu terjadi dan luar biasa. Pengalaman kita punya bibit lobster yang banyak. Selama ini kan nilainya mungkin ada tinggi, kita lihat secara kasat mata, tapi sebenarnya bisa lebih maksimal lagi. Oleh karena itu ide beliau menjadikan NTB sebagai lobster estate, itu kami akan dukung penuh dan semua upaya Pemda akan kami maksimalkan untuk mendukung lobster estate ini. Nah, mudah-mudahan budidaya dengan teknologi inovasi yang mantap gitu, kita tidak lagi kalah dengan Vietnam di kemudian hari karena kemampuan pengalaman kita mungkin. Saya yakin program Pak Menteri Kelautan menjadikan Lombok sebagai lobster etalase itu akan sukses. Bencana yang sekarang Pelibatan masyarakat dalam budidaya juga terasa dengan lahirnya 147 kelompok pembudidaya lobster yang mengelola 8.400 lubang keramba jaring apung. Saya ikut pembudidaya lobster dengan berkelompok dan semuanya janda, dan jumlah kelompok saya 11 orang dan nama kelompok saya Putri Laut. Ya pasti ada susahnya sih, karena kita kan perempuan, tenaganya juga tidak seperti laki-laki. Pertama menyiapkan pakan lobster, kedua juga
pergi ke KJA untuk memberikan makanan lobster dan juga mengangkat jaring untuk bersih-bersih. Alhamdulillah, kalau budidaya di Telong Elong ini mulai dari 2009 sampai sekarang ini puncaknya agak besar-besaran sampai 2021 ini karena sangat lumayan berhasil. Yang dulunya dari tidak sekolah, tidak sampai menempuh pendidikan tinggi sampai banyakan yang jadi sarjana. Dengan semua hasil lobster aja. Kalau harga lagi bagus, kayak Agustus, September, Oktober 4 bulan itu sampai Januari bisa pengiriman 3 kali seminggu itu sekitar 300-400 kilo. Tapi kalau keadaan sekarang ini harga lagi anjlok begini ya paling mentok 2 kali seminggu itu pun 2 koli, 50 kilo, 40 kilo tetap rutin ada. Nah, kan di sini khusus budidaya. Nah, yang kita harapkan yang kita kirim ke Jakarta ini kan budidaya semua. Adapun yang alam tapi tidak seberapa, paling-paling 1-2 kilo aja. Pakannya kan kita cari mana yang lebih murah yang kita pakai untuk pakannya. Kadang-kadang keong darat, keong emas, kadang-kadang ikan rucah. Yang paling banyak ikan rucah. Ini perbedaannya pasir sama mutiara. Kalau pasirnya bintik-bintik hitam, kalau mutiara ada 2 hitam tapi warnanya biru dari tanduk yang seperti ini. Tanduknya panjang kalau mutiara, kalau pasir beda, dia agak pendek. Kalau benih sendiri ini mudah-mudahan tidak sama sekali bisa dikirim karena kesulitan pembudidaya di benih ini. Nah, kalau benih ini terkirim, akhirnya budidaya tidak akan bisa mampu untuk mengikuti pengirim ini harganya. Itu yang sangat kita harapkan rata-rata di Lombok Timur ini, khusus di Telong Elong ini. BKIP Mataram memberikan dukungan penuh kepada nelayan lobster ataupun pengguna jasa dengan sertifikat CKIB di sentral-sentral budidaya lobster seperti Kampung Lobster di daerah Telong Elong, Lombok Timur yang telah dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan beberapa waktu yang lalu. Jadi pertama kali terjun di bisnis ini itu ketika waktu itu saya tinggal di Malaysia. Nah, di saat itu pertama kali saya coba untuk membawa lobster ke Malaysia. Dan ternyata di situ hasil feedbacknya tuh bagus dari customer dan dari semuanya gitu loh. Dan saat itu membuat saya jadi kayak ketagihan nih, wah berarti hasil di Lombok ini nggak main-main. Saya berusaha untuk mendalami dunia perikanan. Pertama kali coba juga bisa langsung menembus pasar ekspor dan kebanyakan kayak ke Malaysia dan juga Filipina ya. Terus kemarin kita baru mencoba untuk ke pasar di Cina. Lombok itu kan sudah airportnya itu sudah internasional. Jadi yang saya harapin adalah teman-teman pengepul di Lombok itu bisa jangkau pasar ekspor supaya bisa nggak tergantung dengan Jakarta. Oi, suka dukanya memang luar biasa sudah itu. Sukanya ya lumayan lah keuntungan kita kan kalau untuk nyelundupin lobster. Tapi setelah permen baru untuk budidaya dilarang untuk izin ekspor, dukanya itu sudah keuntungan nggak sesuai. Yang kita kejar sekarang Rp1.000 sampai Rp500 itu kirim ke Jakarta, belum resiko. Sukanya yang untuk budidaya sekarang ya alhamdulillah lah 3 bulan kita bisa panen dari yang budidaya yang ukuran 50 gram. 3 bulan alhamdulillah adalah dalam satu kotak itu kita dapat hasil 5-6 juta lah per kandangnya. Sukanya lumayan banyak tempat sukanya, tapi kalau dukanya enggak terlalu lah. Cuman dukanya di pakan aja, nanti di saat
lagi hujan besar apa kita kesulitan. Soalnya kalau lobster ini tidak makan, mending kita yang punya tidak makan gitu. Nusa Tenggara Barat akan dijadikan sebagai sentral pengembangan budidaya lobster nasional. Karena awalnya Pak Menteri mencetuskan kampung lobster, kami akan mencoba mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudkan ide dari Pak Menteri Kelautan dan Perikanan itu. Salah satu yang kami lakukan adalah telah menyiapkan lahan untuk pengembangan kampung lobster ini yang menjadi pusat sentral edukasinya nanti oleh kementerian. Di lokasi itu adalah pembangunan instalasi dan juga learning center yang menjadi salah satu upaya mengembangkan budidaya lobster di Nusa Tenggara Barat. Nah, salah satu yang kami support adalah terkait dengan bagaimana mempermudah proses kemandirian pakan dari para kelompok-kelompok masyarakat kita melakukan budidaya ini. Yaitu kita melakukan pemberian bantuan berupa mesin untuk pencacah ikan rucah, dan itu semua itu kita fasilitasi melalui proses IMK-IMK kita ada di Nusa Tenggara Barat. Menjaga keberlanjutan bukan berarti membiarkan tanpa adanya pemanfaatan, namun pengelolaan yang bertanggung jawab menjauhkan lobster dari bahaya kepunahan sekaligus mensejahterakan masyarakat pesisir. Lobster di Telong Elong ini bukan seperti anak sendiri lagi, sudah jadi darah daging lah untuk kita di sini. Walaupun banyak tantangan, ya namanya kita mau mencari rezeki kan tidak ada istilahnya. Intinya nggak ada istilahnya kita rugi sudah kalau untuk budidaya lobster. Ke depan kita bersama para pelaku usaha nasional, yaitu Gabungan Pengusaha Lobster Indonesia, menginginkan ada pola komunikasi yang jelas supaya harga di tingkat petani itu tidak dipermainkan oleh para tengkulak maupun para pelaku-pelaku usaha yang sifatnya musiman, sehingga ada kepastian harga terendah daripada komoditi lobster hasil budidaya masyarakat ini betul-betul bisa menjadikan mereka akan lebih sejahtera.